Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai hakikat perkembangan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Syeriska Kautsar, Kaila Lydia Mezanullah Harits, saya Huriatan Hudaya, saya Dita Putri Rukmana, saya Piska Nugrah, saya Aura Briana Syahida. Topik yang akan dibahas pada materi kali ini meliputi 1. Pengertian hakikat perkembangan, yang kedua ciri-ciri hakikat perkembangan, dan yang ketiga prinsip-prinsip hakikat perkembangan. Topik pertama yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu mengenai pengertian hakikat perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik menjadi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi, pembuahan ovum dan sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara, perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologi individu seperti pengembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah, maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematif, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu sifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis sering dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua yaitu progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, atau dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan atau beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu terlentang, tengkurap, duduk merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengangat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Dan yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik atau lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis atau lenyapnya masa mengoceh atau merabun, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan berperilaku impulsif seperti melakukan sesuatu dalam berpikir. Dan yang terakhir, keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik atau tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membernya
pinggul atau buah dada pada wanita, dan tumbuhnya kumis, serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis atau perkembangannya, rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan pada individu atau organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Maksudnya adalah perkembangan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan tanpa ada akhirnya sampai kapanpun. Dan untuk yang kedua adalah semua aspek perkembangan saling memengaruhi. Maksudnya, setiap perkembangan yang ada itu akan memengaruhi sesuatu hasil yang ada. Dan untuk yang ketiga adalah perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Maksudnya, setiap perkembangan itu pasti ada tujuannya tersendiri, karena setiap tujuan itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat sebuah inovasi baru untuk pembaruan di masa depan gitu. Jadi perkembangan tidak akan ada akhirnya sampai kapanpun. Dan yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Yang ketujuh, setiap individu memiliki waktu kecepatan tersendiri dalam perkembangannya. Yang kedelapan, perkembangan fungsi jasmaniah dan rohaniah berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Yang kesembilan, proses perkembangan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, yang ke-10, aspek perkembangan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.